Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Priscilla Elita Apriliani, Nicholas Brandon Kusuma, Maria Magdalena, Jonathan Yovanto Chandra, Alicia, dan Helen. Kelompok kami memilih industri hotel sebagai usaha untuk merencanakan aspek manajemen sumber daya manusia. Industri hotel sendiri merupakan salah satu industri pariwisata dan juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan industri lain, karena tergolong sebagai industri yang padat modal serta padat karya, yang mana pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak dan beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya. Karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. Hotel Borneo merupakan hotel bintang 5 yang berlokasi di Jalan Lintas Melawi Sintang, Kalimantan Barat. Hotel ini memiliki konsep hotel terbaik untuk pertemuan dan rekreasi dengan alam tradisional yang memiliki berbagai fasilitas yang beragam mulai dari swimming pool, spa area, lounge, fitness area, pool cafeteria, dan fasilitas yang lainnya yang mana dapat menjadi pilihan yang tepat untuk kegiatan bisnis, gathering, pernikahan, outbound, dan lain-lain. Hotel ini memiliki target pasar nasional hingga internasional. Hotel Borneo memiliki 300 kamar dan menyediakan 6 tipe kamar, yaitu Junior Room, Superior Room, Deluxe Superior Room, Suite Room, Deluxe Suite Room, dan Executive Room. Dalam memberikan pelayanannya kepada tamu, Hotel Borneo beroperasi selama 24 jam sehari penuh, sehingga pembagian tugas dibagi dalam beberapa giliran atau shift, dan setiap tenaga kerja bekerja selama 8 jam sehari. Kebutuhan penambahan karyawan ditetapkan sesuai kebutuhan yang ada. Misalnya pada bulan-bulan tertentu seperti high season, di mana hotel menerima banyak pelanggan atau event yang diadakan. Maka penambahan karyawan akan dilakukan agar kegiatan dalam hotel berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sumber perekrutan dapat berasal dari sumber eksternal, yaitu orang yang direkrut berasal dari luar perusahaan melalui iklan cetak maupun digital, rekrutmen berdasarkan kontrak, kontingen workforce recruiting atau perekrutan tenaga kerja sementara, dan orang yang dimintai kerja oleh pemilik. Metode perekrutan sesuai dengan kebutuhan. Perekrutan dilakukan dari orang-orang yang pernah praktek atau PKL, melalui lowongan, dan mengambil dari perusahaan outsourcing. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Helen. Baik, saya akan menjelaskan perencanaan manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari visi, misi, dan tata nilai atau values dari Borneo Hotel. Yang pertama adalah 2 visi dari Borneo Hotel, yaitu 1. Menjadi hotel yang inovatif dan kreatif yang menjunjung tinggi nilai integritas, keuntungan, dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Yang kedua, memiliki brand hotel yang terkenal baik secara nasional maupun internasional. Kemudian, terdapat 5 misi untuk mencapai kedua visi tersebut. Yang pertama, memaksimalkan produk hotel dan pelayanan yang berkualitas secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan tamu. Yang kedua, selalu berinovasi untuk menciptakan produk hotel yang memiliki karakteristik unik dan menarik. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan stakeholders yang handal sebagai pendukung hotel agar dapat terus beroperasi dan berkembang di masa depan. Yang keempat, melakukan quality control yang ketat dalam produksi dan pelayanan. Yang kelima, memaksimalkan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan yang masih kurang kompetensinya. Selanjutnya, terdapat 5 values yang akan kami terapkan bagi para karyawan kami. Yang pertama adalah integritas, yaitu kami mengedepankan nilai kejujuran dalam segala hal dan menciptakan karyawan yang beretika. Yang kedua adalah teamwork, di mana karyawan dapat saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan tamu. Yang ketiga adalah care to guest, di mana setiap departemen yang ada di hotel peduli dengan tamu dan dapat memenuhi segala kebutuhan tamu. Yang keempat adalah communication, di mana karyawan hotel dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar ketika sedang berkontak langsung dengan tamu. Yang kelima adalah innovation, di mana karyawan berani menyalurkan inovasi atau ide untuk perkembangan dan keberlangsungan hotel ke depannya. Dari values yang saya sebutkan tadi, terdapat 10 karakter karyawan yang kami butuhkan untuk direkrut menjadi karyawan kami. 1. Karyawan harus mempunyai sikap yang ramah, sopan, santun, dan murah senyum ketika berhadapan dengan tamu. 2. Karyawan dapat bekerja dengan jujur. 3. Karyawan dapat bekerja dengan terbuka. 4. Karyawan harus profesional, baik dalam hal penampilan maupun pekerjaan. 5. Karyawan harus disiplin, meliputi disiplin kerja sesuai dengan prosedur, disiplin dalam kehadiran, dan disiplin dalam mematuhi tata tertib hotel. 6.
Mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. 7. Mempunyai kemampuan multitasking, di mana karyawan mempunyai keterampilan di berbagai bidang. 8. Karyawan mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai tujuan yang jelas selama bekerja di Borneo Hotel. 9. Dapat berpikir secara terbuka dan luas. 10. Dapat bekerja di bawah tekanan, baik tekanan dari atasan, rekan kerja, maupun tekanan dari tamu. Berikutnya merupakan bagian dari struktur organisasi, job description, dan juga rencana kebutuhan personel. Berikut merupakan bagian dari jabatan-jabatan yang ada di hotel kami, yaitu Hotel Bintang 5. Berikutnya adalah job description. General Manager yang pertama melakukan pengembangan pada rencana strategis dengan penyesuaian terhadap teknologi dan keuangan hotel. Asisten manajer mengoptimalisasikan keuntungan atau profit dengan cara melakukan pengontrolan biaya. Deputy Assistant Manager melakukan rencana finansial per tahunnya beserta dengan Departemen Akuntansi. Berikutnya, Financial Director melakukan penganalisaan dan pelaporan kinerja keuangan membawahi Departemen Akuntan dan Kasir. Front Office Manager mempersiapkan laporan manajemen setiap bulannya terhadap masukan dari para pelanggan, membawahi asisten Front Office Manager, Front Desk Agent, dan Valet Parking. HR Manager memberikan saran perubahan atas kebijakan dan prosedur berdasarkan dari kebutuhan hotel dan karyawan, membawahi HR Assistant. Food and Beverage Director memprediksi biaya yang layak untuk dijual kepada para pelanggan dan membawahi Kitchen Manager dan Restoran Manager. Kitchen Manager mengelola setiap inventory sehingga setiap stok persediaan dapat terpenuhi dengan baik, membawahi Executive Chef, Lead Chef, Main Dishes Chef, Dessert Chef, dan Side Dishes Chef. Restoran Manager menjaga perasaan pelanggan untuk tetap senang dan mengatasi keluhan pelanggan, membawahi food runner dan waiter. Sales Manager mengelola pengaturan penjualan dari rencana pengembangan bisnis untuk menutupi penjualan, pendapatan, dan kontrol biaya, membawahi Assistant Sales Manager dan Reservation. Yang terakhir, Logistic Manager merencanakan dan mengelola gudang, transportasi, serta layanan pelanggan, membawahi Purchase Manager, Maintenance Manager, Security Manager, dan Driver. Berikutnya, rencana kebutuhan personel. Yang pertama adalah menganalisis setiap sumber daya manusia yang bekerja di hotel, seperti memiliki kemampuan yang mumpuni, juga profesional yang dibutuhkan oleh hotel. Kedua, menganalisis konsep desain dari hotel, yang dimana kami akan mengikuti setiap tren yang ada di masa kini maupun memprediksi tren di masa depan, sehingga para tamu yang datang tidak akan mudah cepat bosan dan tetap datang kembali di kemudian hari kepada hotel kami. Ketiga, perencanaan jumlah pegawai mencapai 150 pegawai, di mana juga disesuaikan dengan jumlah kamar yang ada sekitar 300 kamar. Yang keempat, target pasar dan target pelanggan mencakup ranah internasional, dikarenakan kami ingin para tamu kami mengenal dengan baik tidak hanya di kawasan Indonesia saja, namun di luar negeri juga. Yang kelima, menggunakan teknologi yang canggih seperti komputer, laptop, maupun tab dalam melengkapi kebutuhan setiap departemen, di mana kami ingin semakin lebih canggih lagi dalam hal teknologi, dikarenakan dalam menyimpan data-data penting tidak akan mudah bocor ke sembarangan orang yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana program pengembangan staf Hotel Bintang 5. Program pengembangan staf yang akan kami lakukan adalah dengan cara melakukan training pada awal diterima sebagai staf di hotel kami. Hotel kami akan training agar dapat bekerja dengan lancar, sesuai standar hotel kami, dan melatih attitude staf agar menjadi baik dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer atau guest. Selain itu, kami juga akan melakukan bimbingan konseling agar staf bisa menghadapi customer atau guest yang melakukan kritik dengan cara yang agak tidak sopan. Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi setiap bulannya, agar setiap staf dapat berkembang dan memperbaiki kekurangannya. Hotel kami juga akan melakukan acara bonding, agar semua staf dapat mendapatkan chemistry satu sama lain saat bekerja, sehingga mengurangi resiko terjadinya konflik atau cekcok. Setiap staf yang bekerja di hotel kami akan kami latih untuk dapat mengerjakan semua bidang yang ada di hotel. Hal ini dilakukan agar menjaga-jaga jika ada staf yang tidak dapat bekerja atau berhalangan,
sehingga staf tersebut dapat mengcover pekerjaannya, walaupun tidak di dalam satu divisi atau dalam bidang. Lalu, hotel kami juga akan membagikan bonus atau memberikan apresiasi kepada staf secara langsung di depan staf lainnya, agar staf lainnya yang tidak mendapatkan apresiasi atau bonus tersebut lebih termotivasi dan bekerja lebih keras sehingga dapat mendapatkan apresiasi tersebut atau bonus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar kinerja dan kriteria penilaian kerja. Standar kinerja yang akan ditetapkan pada hotel kami adalah dengan mengikuti SOP yang sesuai dengan hotel bintang 5 pada umumnya, yaitu pertama, karyawan mempunyai etika yang baik saat berhadapan dengan atasan, rekan kerja, dan tamu. Kedua, disiplin dan hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Ketiga, karyawan dapat bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Keempat, karyawan dapat berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan SOP hotel. Kelima, karyawan dapat bekerja sama dengan sesama karyawan, baik dalam satu divisi maupun yang tidak. Keenam, karyawan mampu berkomunikasi dengan baik dengan atasan, sesama karyawan, dan tamu. Ketujuh, karyawan dapat melayani tamu dengan baik dan diharapkan dapat menerima feedback yang baik dari tamu. Kedelapan, karyawan dapat bekerja sesuai dengan job desk yang telah ditentukan. Kesembilan, karyawan dapat memahami konsep hotel kami dan mampu menjelaskan konsep hotel ini kepada orang lain. Kesepuluh, karyawan memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja. Dan yang terakhir, karyawan mau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh hotel, seperti program pelatihan, seminar, dan workshop yang diadakan oleh hotel kami. Selanjutnya adalah program penilaian kinerja karyawan. Kami menggunakan metode penilaian peringkat alterasi. Metode peringkat alterasi adalah metode penilaian yang dilakukan dengan membuat data peringkat karyawan dari peringkat yang terbaik hingga peringkat yang terburuk. Dengan membuat data peringkat ini, kami dapat mengevaluasi kinerja karyawan, serta dapat membantu karyawan untuk meningkatkan atau menjaga performa kinerja mereka. Menurut kami, metode ini dapat dijadikan semacam sayembara atau persaingan yang sehat antar karyawan untuk mencapai peringkat yang paling atas, atau dapat gelar best employee dari hotel kami. Lalu, teknik pengumpulan data yang akan kami terapkan adalah dengan membuat kuesioner. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang akan dinilai dengan standar kinerja yang telah dibuat oleh hotel kami. Kemudian, kuesioner ini diisi oleh karyawan atau orang yang bertanggung jawab seperti supervisor atau department manager. Kuesioner ini dapat dilakukan secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden atau tidak secara langsung, yaitu dengan mengirimkan file kuesioner melalui media seperti laptop, komputer, dan handphone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan kebijakan kompensasi di suatu hotel. Penerapan kebijakan kompensasi di suatu hotel yang adil dan layak bagi suatu karyawan dapat memberi motivasi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan hotel tersebut. Kompensasi merupakan suatu pendapatan berbentuk uang maupun barang secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut. Kompensasi terdiri dari dua bentuk, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan bentuk suatu imbalan berupa upah yang bersifat tetap dan diberikan pada periode waktu yang sudah ditentukan. Bentuk kompensasi langsung terdiri dari tiga. Yang pertama, gaji. Gaji merupakan imbalan yang diberikan Hotel Borneo bersifat tetap secara rutin yang diberikan setiap bulan. Gaji pokok karyawan dibagi secara rata, kecuali gaji pokok karyawan yang sudah memiliki jabatannya yang lebih tinggi. Yang kedua adalah upah. Upah ini merupakan berbeda dengan gaji. Upah yang diberikan hotel dapat berupa upah hotel maupun upah part-time. Upah ini bersifat tidak tetap dan upah ini diberikan berdasarkan jam kerja. Yang terakhir ada intensif atau bonus. Bonus yang diberikan pada karyawan kami ketika karyawan kami mengalami peningkatan kinerja karyawan dan memberikan layanan yang baik kepada tamu hotel. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan suatu imbalan yang diberikan di luar upah. Kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan. Tunjangan merupakan imbalan yang melengkapi gaji pokok dan hotel akan menanggung biaya tunjangan tersebut secara rata maupun sebagian. Dan ada beberapa tunjangan lainnya, yaitu yang pertama adalah program tunjangan. Program ini merupakan program kesempatan bagi karyawan yang sudah contohnya seperti karyawan hotel diberikan pelatihan atau program training oleh Departemen HRD. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas ini diberikan kepada karyawan yang sudah memiliki jabatan yang tinggi. Contohnya seperti General Manager Hotel yang diberikan mobil dinas. Setelah pembahasan bentuk kompensasi diberikan hotel kami, maka pembahasan selanjutnya tujuan pemberian kompensasi kepada
pada hotel kami. Yang pertama adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dengan itu, hotel harus merancang bentuk kompensasi yang layak agar dapat bersaing dengan hotel lainnya. Yang kedua adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada, hotel harus memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan agar karyawan dapat merasa nyaman dalam bekerja di hotel tersebut. Yang ketiga adalah keadilan. Adanya keadilan dalam pemberian kompensasi dapat menjaga hubungan antar perusahaan maupun karyawan dan juga antar karyawan dengan karyawan sehingga tidak ada terjadinya kecemburuan sosial. Yang keempat adalah adanya perubahan sikap dan perilaku. Dengan adanya pemberian kompensasi yang layak, karyawan dapat mengubah sikap dan perilaku mereka dalam bekerja dan juga mereka dapat bersemangat dalam bekerja. Yang kelima adalah efisiensi biaya. Program pemberian kompensasi dapat membentuk suatu hotel dapat mempertahankan sumber daya manusia dalam hotel tersebut pada tingkat biaya yang layak. Yang terakhir adalah administrasi legalitas. Dengan adanya suatu administrasi legalitas dalam pemberian kompensasi, perusahaan tidak dapat mempekerjakan karyawan tersebut semena-mena. Berdasarkan dari seluruh materi presentasi yang kelompok kami berikan, saya akan memberikan kesimpulan dari seluruh materi presentasi tersebut. Proses perencanaan sumber daya manusia kami susun berdasarkan visi, misi, dan value dari Hotel Borneo. Perencanaan sumber daya manusia juga diiringi dengan program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta program penilaian kinerja karyawan agar kinerja karyawan tersebut akan tetap meningkat dan semakin meningkat sehingga karyawan-karyawan ini juga dapat memberikan reputasi yang baik bagi Hotel Borneo serta mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan kinerja dan pencapaian yang telah mereka berikan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia di Hotel Borneo. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Terima kasih.